علمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد. إخواني في الدين والأخوات أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini, subhanallah, Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada kita untuk duduk di tempat yang paling Allah cintai dalam sebaik-baik keadaan. Ini diberikannya kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, serta taufik untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang hendaknya kita senantiasa mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita berada di atasnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berdoa di dalamnya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana min aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dalam riwayat yang lain doanya Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha memalingkan hati, maka palingkan hati hambamu di atas ketaatan kepadamu. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla keteguhan, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa diberikan kepada kita semuanya hidayah dan taufik untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kitab yang baru insyaallah. Mulai hari ini tanggal 1 Februari kita akan bahas kitab yang ringkas, yakni kurang lebih hanya sekitar 700 halaman. Nah, kitab yang ringkas, dan kami mempelajari secara online bersama dengan Syekh Abdul Razak Al-Badr, kurang lebih 270 pertemuan, 270 kali pertemuan, ini kurang lebih selama hampir 2,5 tahun. Dan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan. Dan kitab ini diantara keistimewaannya ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Al-Mundhir, yakni Abdul Qawi Ibn Al-Mundhir, salah seorang pembesar daripada madhab Syafi'i. Beliau menulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Beliau meringkas pula, beliau menulis kitab Al-Ijma'. Maka ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, kitab ini adalah kitab yang ringkas daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim itu ditulis oleh Al-Imam Muslim, dan nama beliau adalah Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kaushad al-Qushairi an-Naisaburi al-Hafidh. Beliau nasabnya bersambung kepada Quraisy, tapi beliau berasal daripada Naisabur. Dan beliau lahir tahun 201 dan meninggal tahun 261. Ini umur beliau sekitar 60 tahun. Dan beliau memiliki banyak karangan dan dipuji oleh para ulama tentang keteguhan beliau di dalam ilmu hadis, sebagaimana ana sudah nukilkan di dalam grup. Nanti bisa dikirimkan ke grup tentang biografi Al-Imam Muslim sudah. Oh, bukan, biografi singkatnya. Mana? Dan beliau sering bepergian, dan Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada beliau, yakni pertama kecerdasan, kemudian yang kedua Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada beliau kesenangan rihlah, menuntut ilmu. Maka ilmu itu dipelajari dengan cara apa? Bepergian dari satu negeri ke negeri yang lain. Dahulu para ulama seperti itu, dari zaman ke zaman. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita nikmat untuk bisa duduk dalam majlis ilmu tanpa harus berpayah-payah sebagaimana para ulama berada di dalamnya.
Berkata Al-Imam Ibn Salah, beliau berkata ahadu rijalul hadithi min ahli Khurasan. Beliau adalah pemukanya ahli hadis dari penduduk Khurasan. Rahala fihi rihlatan wasi'ah. Beliau itu senang bepergian beliau senang banyak bepergian dalam rangka menuntut ilmu. Wa sannafa fihi tasanifan nafi'ah. Dan beliau menulis banyak tulisan yang bermanfaat. Dan beliau menulis Sahih Muslim 15 tahun. Beliau menulis kitab yang berjudul Sahih Muslim, yang kita kenal sebagai Sahih Muslim, itu kurang lebih 15 tahun. Dan beliau meringkaskan dari yang sahih, dari 300.000 hadis yang beliau hafal, kemudian beliau ringkas menjadi kurang lebih 3.000 sekian hadis. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keistimewaan kitab ini adalah kitab ini disusun berdasarkan sistematika, yakni bab demi bab. Dan nanti insyaallah kita akan pelajari bab demi bab yang sangat bermanfaat, yang dengannya insyaallah kita akan mengetahui agama kita itu seperti apa. Sebagaimana dikatakan, i'lam rahimakallah, yajibu 'alaika an ta'lama arba'u masaila. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib bagimu untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama al-ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Disebut sebagai ilmu, itu adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulullah SAW, dan ilmu tentang agama beserta dalil-dalilnya. Nah, dalil agama itu banyak. Kata para ulama bahwasanya dalil agama itu banyak. Nah, di antara kumpulan dalil yang banyak tersebut, yang agama itu berputar di atasnya, itu adalah kitab yang akan kita bahas. Maka kalau seandainya manusia tidak membaca kitab kecuali Sahih Muslim, itu sudah mencukupi. Kenapa? Karena seluruh dalil induk dalam beramal salih ada di dalam Sahih Muslim. Dan apabila kita mengamalkan hanya Sahih Muslim, itu sudah mencukupi. Dan kitab yang ada di hadapan kita adalah kitab Al-Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Abdul Qawi Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini kurang lebih jumlah hadisnya hanya 2000 sekian. Jadi beliau meringkas dari hampir 7.000 hadis yang diulang-ulang menjadi hanya sekitar 2000 sekian hadis. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka muqaddimah penulis, halaman, kalau di PDF halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Dan biasanya kalau muqaddimah seperti ini langsung dicap apa? Masyaallah. Padahal ini muqaddimah khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad bin Abdul Wahhab itu jaraknya 1200 tahun. Khutbatul hajahnya Nabi SAW dianggap apa? Khutbatul hajah Wahabi, la haula wa la quwata illa billah. Allamani Rasulullah SAW khutbatul hajah. Sahabat beliau berkata, Nabi SAW mengajarkan kepada kami khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai akhir daripada khutbatul hajah. Maka rata-rata imam-imam yang mereka membaca innal hamdalillah, oh berarti dia tahu hadis. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan khutbatul hajah.
Maka khutbatul hajah, innal hamdalillah, siapa yang mengajarkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis Al-Hafidz Abdul Qawi Ibnu Al-Mundhir rahimahullah taala, beliau memulai dengan khutbatul hajah. Beliau berkata, wa ba'du fa innahu mimma la yakhfa ala ahli al-ilmi ma li sahih al-imam Muslim Ibn al-Hajjaj. Sesungguhnya tidaklah tersembunyi bagi penuntut ilmu apa yang terdapat di dalam Sahih Muslim Al-Imam Ibn al-Hajjaj rahimahullah taala min makanatin 'azimatin min baini kutubis sunnati wal hadis, daripada kedudukan yang agung di antara kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab hadis. Kitab hadis itu ada kurang lebih kutubut tis'ah yang mu'tabar. Nah, Al-Imam Muslim kitabnya adalah nomor 2. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa? Karena Al-Imam Muslim mempersyaratkan di dalam sahihnya, dalam kitabnya harus yang benar-benar sahih. Beliau tidak mau memasukkan di dalam kitabnya kecuali yang sahih. Kenapa beliau tidak memasukkan kecuali yang sahih? Karena beliau berpendapat sebagaimana dikatakan dalam muqaddimahnya, bahwasanya dalam agama ini tidaklah dibutuhkan dalil hadis-hadis yang dhaif, karena yang sahih itu sudah mencukupi. Maka dalam penetapan hukum, bahkan fadailul a'mal, itu kebanyakan hadis-hadis sahih yang menjadi rujukannya. Kemudian baru di bawahnya hadis-hadis hasan, kemudian dhaif. Sebagaimana ini manhajnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya. Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. فهو ثاني أصح كتابين بعد كتاب الله، وقد برع الإمام مسلم فيه في جمع رواية الحديث الواحد باختلاف ألفاظها وطرقها في مكان واحد، هو ألصق مكان للحديث وأشبه الأبواب به، مرتبا لروايته بحسب الأقوى فالأقوى، وميز مع ذلك رواية كل راو عن غيره، ومبين ألفاظ كل رواية وما زادته رواية عن أخرى من ألفاظ إسنادية أو متنية لا غنى عن معرفتها والوقوف عليها. ولهذا كان صحيح الإمام مسلم أنفع وأقرب تناولا لباغي حفظ الحديث. ومن هنا عني العلماء قديما وحديثا به ما بين شارح له ومختصر ومعلق عليه ومقتصر. Ana bacakan, kenapa? Karena di antara yang dilakukan oleh para ulama termasuk guru-guru ana, mereka membaca muqaddimah secara lengkap. Karena di dalamnya terdapat faidah, nanti yang perlu ana jelaskan. Mohon bersabar sampai kita masuk Kitabul Iman. Walaqad kana min ahsanil mukhtasarat li hadha al-jami' as-sahih huwa mukhtasarul Imam al-Mundhiri. Para ulama mengatakan di antara kitab yang terbaik di dalam ringkasan Sahih Muslim adalah kitab yang kita bahas. Ini kitab yang ditulis oleh Mukhtasar Al-Imam Al-Mundhiri, Mukhtasar Imam Muslim Al-Hafidz Ibnul Mundhir. Dan beliau dikatakan, waqad kutiba li hadzal mukhtasar al-qabulu baina ahli al-ilmi wa talabatihi. Dan telah dicatatkan bagi mukhtasar ini penerimaan di kalangan ahli ilmu dan penuntutnya. Jadi kitab ini adalah kitab yang banyak diterima oleh para ulama dari zaman ke zaman. Fara'aitu daruratal inayati bihi wa ikhrajihi fi suwari la'iqatin ma'a at-ta'liqi 'alayhi bima yaftahu maghaliqahu wa yashrahu gharibahu wa yu'inu talibahu al-qasida li hifdhihi 'ala idraki bughyatihi minhu bi ay sari tariqin wa asalin wasilah. Wa qad hawaltu al-bahtha 'an asli mahtutin لهذا المختصر فلم أوفق لي إلى ذلك لكن ذلك لم يفت في عضدي ولم يمنعني من تحقيق هذه الرغبة بقدر الإمكان فاستعنت بأصح النسخ المطبوعة وأقربها إلى العمل العلمي ثم بنسخة السلطانية لصحيح الإمام مسلم لإصلاح ما يمكن أن يكون قد وقع من أخطاء في النسخ المطبوعة من المختصر. Ini beliau menjelaskan bahwasanya kitab yang ada di hadapan kita adalah kitab yang sudah diteliti. Jadi tidak cuma sekedar apa? Tidak cuma sekedar teks, tapi teks yang benar-benar sudah apa? Dikomparasikan. Dan ini mazhab yang benar di dalam mempelajari suatu kitab.
Jadi kita kalau mau belajar satu kitab, itu pastikan kitab tersebut apa? Kitab tersebut dibandingkan cetakannya satu dengan yang lainnya, agar diketahui benar atau tidaknya, sahih atau tidaknya. Maka benarlah para ulama mengatakan dalam agama ini seluruh perkara telah dijelaskan, seluruh perkara telah dijaga, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran. Allah katakan Masya Allah, subhanallah, bukan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, bukan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innahu lahafizun, sesungguhnya Al-Quran ini kami yang menurunkan dan kami pula yang menjaganya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk perkara yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga termasuk di dalam cetakannya, termasuk di dalam periwayatannya, Allah Azza wa Jalla menjaga. Maka kitab yang ada di hadapan kita adalah kitab yang telah tahqiq, kitab yang telah diteliti tentang lafaz-lafaz hadisnya, agar tidak ada tambahan-tambahan yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana di dalam Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi itu ada di dalam cetakan tersebut kitab yang lafaznya berbunyi bab ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang benar adalah apa? Bab ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan mazhabnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah mazhabnya apa? Kuburiyun. Orang-orang yang senang apa? Ziarah kubur. Padahal Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau tidak menulis bab ziyaratu qabri, tapi apa? Bab ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau meriwayatkan di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Apa yang beliau riwayatkan? Beliau meriwayatkan tentang la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Janganlah seseorang itu apa? Menyengaja menempuh perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Ini Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan masjidku ini. Maka tidak benar kalau Imam An-Nawawi mengatakan apa? Bab ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan apa? Oh, Wahabi sudah merubah apa kitab Al-Imam An-Nawawi. Mereka merubahnya apa? Bab ziyaratu qabri, mereka rubah menjadi apa? Bab ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kekeliruan yang nyata. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis berkata, Alhamdulillahirrahimil ghaffar الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والإسرار أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار اللهم آمين وأشهد أن محمدا نبيه المختار ورسوله المجتبى من أشرف النجار صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار وبعد فهذا كتاب اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشري النسابوري رضي الله عنه اختصارا. Dan ini adalah kitab yang aku ringkas dari Sahih Imam Muslim dengan ringkasan yusahiluhu an hafidhihi, yang memudahkan untuk dihafalkan. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan lafaz ini, beliau mengatakan Al-Hafidz Ibnu Mundzir sudah menghafal Sahih Muslim. Karena itu beliau tahu bagaimana sulitnya menghafalnya, maka beliau ringkaskan agar mudah untuk dihafalkan. Ini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr. Wa yuqarribuhu lin-nadhiri fihi, dan agar lebih mudah untuk apa? Dipelajari.
Warattabtuhu tartiban, dan aku urutkan dengan urutan yusri'u bit-talibi ila wujudi batlabihi fi madhinnati, yang memudahkan untuk menuntut ilmu di dalam mewujudkan, mendapatkan apa yang dia cari di dalam kitab ini. Waqad tadammana ma'a sighari hajmihi julla maqsudil asri, dan telah tercakup di dalam sedikitnya jumlah atau kecilnya jumlah keutamaan dan maksud yang terdapat di dalam kitab aslinya. Wa ilallahi subhanahu al-ghabu fi ayyan fa'ani bihi, dan kepada Allah Azza wa Jalla aku berharap agar Allah jadikan kitab ini bermanfaat bagiku. Dan Allah Azza wa Jalla dan Syekh beliau berkata, dan ini adalah bukti ikhlasnya beliau, dan beliau berkata wala uzakki 'ala Allahi ahad. Buktinya apa? Kitab ini sampai kepada kita. Di antara ciri amalan itu ikhlas adalah apa? Senantiasa terus menerus. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau berkata, ma kana lillahi fahuwa baq. Apa-apa yang karena Allah Azza wa Jalla maka akan kekal. Maka kalau kita ingin amalan kita diberikan kemudahan untuk mengerjakannya terus menerus, maka perbaikilah niat. Perbaikilah niat. Maka apabila seorang itu niatnya lurus, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya kemudahan untuk istiqamah di dalam mengerjakan amalan demi amalan salih yang telah dia kerjakan terus menerus. Kemudian beliau berkata, wa qari'ahu, semoga Allah Azza wa Jalla ikhlaskan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mengikhlaskan niat-niat kita di dalam membaca kitab ini. Wa katibahu, dan penulisnya, wan nadhira fihi, dan orang-orang yang mempelajarinya, innahu qaribun mujib, sesungguhnya dia adalah zat yang maha dekat lagi maha mengabulkan doa-doa. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan Allah katakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat. Kemudian Allah berfirman dan telah berkata, Tuhanmu berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Maka hendaknya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memperbaiki niat-niat kita, Allah Azza wa Jalla ikhlaskan niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh yang kita kerjakan. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita. Allahumma amin. Kemudian kita mulai membaca kitab yang pertama, hadis yang pertama. Kemudian setelah itu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kitabul Iman. Penulis rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan Kitabul Iman, karena iman ini adalah perkara yang pertama kali ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya Muadz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Muadz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Maka yang hendaknya pertama kali engkau seru kepada mereka, engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lihat, iman yang pertama kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 13 tahun dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah tentang apa? Tentang iman, tentang tauhid, tentang akidah. Karena itu beliau rahimahullah taala memulai dengan pembahasan yang sangat penting, yakni iman. Kemudian beliau berkata, bab awalul imani qaulu la ilaha illallah. Bab iman yang pertama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 72 cabang lebih. Iman 72 cabang lebih. Kemudian beliau berkata apa? A'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Maka seseorang itu apabila dia sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia sudah berada di maratibul iman.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pernah apa? Menegur Usama bin Zaid. Yang apa? Yang membunuh orang kafir yang mengatakan apa? Di dalam peperangan ada salah seorang musuh daripada kaum muslimin yang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu dibunuh. Kemudian ketika ditanyakan kenapa engkau membunuhnya? Karena dia takut. Kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menegurnya sebagaimana dinukilkan oleh Imam Bukhari, apakah engkau ingin membelah dadanya untuk mengetahui keimanan yang ada dalam hatinya? Maka iman itu diketahui dengan apa? Qaulu la ilaha illallah. Dan qaulu la ilaha illallah ini adalah apa? Perkataan yang pertama dan perkataan yang terakhir. Seorang masuk ke dalam Islam itu adalah apa? La ilaha illallah. Seorang itu keluar daripada dunia menuju kepada jannah Rabbnya adalah qaulu la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir daripada ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Maka di dunia dia mengatakan awalnya adalah la ilaha illallah, akhir hayatnya la ilaha illallah, maka jaminannya adalah apa? Masuk ke dalam syurga. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin. Kemudian beliau menukilkan hadis dari Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu utarjimu baina yaday Ibni Abbas wa bainan nas." Aku ketika itu apa? Utarjim, menterjemahkan, yakni yubawwib, menulis bab-bab ilmu. Baina yaday Ibni Abbas, dia antara Ibnu Abbas dan manusia. Fatathum ra'atun, dan datang kepadanya wanita, tas'aluhu an nabidhil jarri, bertanya tentang nabidh, yakni air rendaman kurma atau air rendaman daripada buah-buahan. Dan nabidh itu hukum asalnya adalah boleh sampai dia berubah menjadi khamr. Nabidh hukum asalnya adalah boleh sampai dia berubah menjadi khamr. Kapan dia berubah menjadi khamr? Ada tahapannya. Maka faqala inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya utusan daripada Abdul Qais, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Manil wafdu au manil qaum?" Siapakah utusan ataukah siapakah kaum? Qalu, mereka berkata, Rabi'ah, yakni nama utusan tersebut. Qala marhaban bil qaumi au marhaban bil wafdi ghaira hazaya wala nadama. Selamat datang, ahlan wa marhaban bil qaum, atau dengan utusan dan ghaira khazaya, yang tidaklah bersedih, wala nadama, dan tidak pula menyesal. Yang ini tidak ada kesedihan dan tidak ada penyesalan. Dan ini adalah ungkapan yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyambut tamu. Marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Qala, maka mereka berkata, faqalu ya Rasulullah. Ini Ibnu Abbas beliau berkata, faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Sesungguhnya kami mendatangimu dari tempat-tempat yang jauh. Maka demikianlah ilmu didatangi dari mana? Tempat-tempat yang jauh. Dan Nabi SAW oleh penduduk dekatnya, beliau bagaimana? Beliau disia-siakan. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayya min kuffari mudar. Sesungguhnya di antara kami dan kamu ada wilayah daripada kafir mudar. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan sesungguhnya kami tidak mampu mendatangimu kecuali di bulan haram. Famurna bi amrin, maka perintahkan kepada kami suatu perkara. Fasrin nukhbir bihi man wara'ana,
yakni suatu perkara yang mengabarkan dengan kami siapa yang mereka yang berada di belakang kami. Nadkhulu bihil jannata, yang masuk agar kami bisa masuk ke dalam surga. Qala, maka beliau berkata, fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba. Maka mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka dengan 4 perkara dan Nabi larang mereka dari 4 perkara. Qala, beliau berkata, amarahum bil imani billahi wahdah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah azza wa jalla semata, yakni tauhid. Maka perkara yang hendaknya kita perbaiki adalah apa? Tauhidullah. Bagaimana cara memperbaiki tauhidullah? Yang pertama adalah apa? Mengenal Allah azza wa jalla. Contoh, kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah itu bagaimana? Terkandung dalamnya 2 perkara, an-nafyu wal itsbat. Apa nafyu? Menolak seluruh Tuhan. Kemudian itsbat apa? Menetapkan hanya satu-satunya Tuhan. Maka an-nafyu wal itsbat. Maka menolak seluruh Tuhan dan menetapkan hanya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala, dan mereka dan berkata, hal tadruna mal imanu billahi wahda, apakah kamu tahu apakah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah azza wa jalla semata? Maka para utusan itu berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, yakni yang dimaksud dengan beriman kepada Allah semata adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka yang dimaksud dengan beriman kepada Allah semata adalah mengucapkan kalimat syahadatu an la ilaha illallah dan mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, wa itauz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa antu addu khumusan minal maghnami, dan menunaikan 1/5 daripada maghnam, yakni harta rampasan perang, yakni zakat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah, kita sudah mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah menunaikan salat, kita sudah membayar zakat, dan kita sudah berpuasa di bulan Ramadan di tahun yang lalu, dan besok kita akan bertemu dengannya. Kemudian apabila kita berjihad, maka wajib bagi kita untuk menyerahkan 1/5 dari harta rampasan perang. Ini 4 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk berpegang dengannya. Kemudian wa nahahum 'anid dubba'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada anid dubba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada wal hantami. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada hantam. Nanti akan ada penjelasannya. Wal muzaffati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada muzaffah. Qala Syu'bah, dan Syu'bah berkata, wa rubbama qala an-naqir, dan sepertinya dia berkata yang dimaksud adalah an-naqir. Dan beliau berkata, ihfazuhu wa akhbiru bihi min waraikum, maka hafalkanlah oleh kamu dan kabarkanlah dengannya mereka yang berada di belakang kamu. Maka dubba adalah al-qar'. Qar' itu adalah yakni dubba, maksud di sini daripada dubba itu adalah perasan yang diperas dengan tanduk. Yakni qar' itu adalah tanduk. Wal hantam adalah jiraru khadrin kanu yukhazzinuna fiha al-khamr. Ini bagian daripada ini bagian daripada khamr yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. Al-mazaffat wi'a'ul matli bizzafati min dakhilin wa kadzalika al-maqir wa hadhihi al-aw'iyatu tasra'u bisyiddati fi syarab. Ini adalah tempat yang mempercepat untuk meminum. Wa tahaddatsu fihi al-quwwatul muskirati 'ajilan, yang menjadikan seseorang itu lebih cepat mabuknya. Kemudian an-nakir aslu khashabatin tunqir wa qila aslu nakhlah, yakni pokok daripada nakir itu adalah jantung daripada nakhlah, pohon kurba. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada 4 perkara tersebut. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang ana akan bacakan syarah daripada Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Kita baca matanya dulu. Wa zada Ibnu Mu'adz fi hadithihi an abihi, dan Ibnu Mu'adz menambahkan dalam hadisnya daripada bapaknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, lil ashajji ashajj, sungguhnya orang yang terbaik daripada yang terbaik, Abdul Qais, yakni daripada Abdul Qais adalah inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah, sesungguhnya di dalam dirimu wahai Abdul Qais terdapat 2 perkara yang Allah Azza wa Jalla mencintai. 2 perkara tersebut ada dalam dirimu, yakni al-hilmu, lemah lembut, wal anatu, yakni tidak tergesa-gesa. Maka 2 perkara ini hendaknya kita berupaya untuk memupuknya. Yang pertama adalah hilmu, lemah lembut, dan yang kedua adalah perkara yang bernama tidak tergesa-gesa, al-ana. Maka demikian kita dalam menuntut ilmu, jangan tergesa-gesa, bertahap demi bertahap. Begitupun beribadah, bertahap demi bertahap. Maka seluruh perkara kita lakukan dengan cara al-ana, yakni bertahap, perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Dan dimaksud dengan, besok kita akan baca hadis yang kedua. Yang dimaksud dengan ad-dubba'i wal hantami wal muzaffati wan naqiri, ini adalah bagian daripada nabidh, yakni perkara yang disebut sebagai al-khamru pada hari ini. Ini dulu namanya macam-macam. Maka para ulama mereka menerangkan, likulli muskirin khamrun, kaidahnya. Segala sesuatu yang memabukkan itu disebut sebagai khamr, meskipun namanya macam-macam. Kita kenal hari ini namanya Oh, banyak. Iya. Topi miring katanya, la haula wala quwata illa billah. Oh, ciu.
Ayo, masya Allah. Ada kemarin ada apa Simba yang dulu mudanya itu senang apa? Senang mabuk. Ketemu sama temennya pulang dari musola. Karena jadi imam di musola tersebut, Anda diminta untuk imami, Anda berada di musola, terus ketemu sama temennya. Piye kabare? Ayo kae bapak saya buka congyang yuk. Astagfirullahaladzim. Terus tak tanya, diajakin apa? Mabuk Ustaz. Beliau sudah sepuh, jenggotnya sudah putih, beliau sudah bertobat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dulu mudanya itu teman beliau yang ngajak. Sekarang beliau yang diajak. Subhanallah. Maka seluruh nama, mau namanya apapun tadi ciu, kemudian apa, congin dan seterusnya, itu disebut sebagai apa? Khamar. Karena kaidahnya likulli muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Tapi itu catatannya adalah apa? Segala sesuatu yang memabukkan yang memang dibuat untuk memabukkan. Perlu difahami, segala sesuatu yang memabukkan di situ yang dimaksud dengan likulli muskirin khamrun adalah apa? Segala sesuatu yang dibuat dengan tujuan untuk apa? Mabuk-mabukan. Kalau itu tidak dibuat untuk mabuk-mabukan, maka itu tidak disebut sebagai apa? Khamr. Contoh apa? Contoh? Bukan. Tapi. Nah. Contoh apa? Duren. Duren kalau makan 5 gelondong, benar nggak? Karena tidak dibuat dengan tujuan untuk apa? Mabuk, maka tidak mengapa. Tapi kalau dibuat untuk tujuan mabuk, maka di situ berlaku likulli muskirin khamrun wa likulli khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu disebut sebagai khamr, dan segala sesuatu yang masuk kategori khamr itu apa? Haram, qalilihi wa katsirihi, yang sedikit maupun banyak. Maka mau 1 tetes atau 10 tetes atau bertetes-tetes. Jadi kalau di Jakarta itu ada tukang jamu. Karena punya murid-murid dulu di sana. Jadi anak pernah ngelola bareng-bareng sama teman-teman itu, anak yayasan anak jalanan. Terus anak keluar gara-gara tahu apa? Gara-gara tahu ternyata anak-anak itu cuma dijadikan apa? Cuma dijadikan alat untuk meraih bantuan. La haula wala quwata illa billah. Ini alat untuk meraih bantuan. Bantuan turun 100.000, yang sampai kepada mereka 10.000. Subhanallah. Makanya anak keluar. Wah, ini anak diakalin ini. Karena katanya apa? Dakwah, bantu anak-anak jalanan. Wah, anak tertarik. Nah, bantu anak, ajarin mereka ngaji. Ada yang ngaji datang-datang apa? Udah setengah mabuk. Avantat, terlambat. Ya wes. Ngaji sih. Iya. Terus baunya nggak enak. Besok kalau berangkat ngaji jangan minum. Besoknya berangkat, tapi seger kan? Baunya masih bau khamar. Tak bilang minum ya. Dikit tat buat jamu. Dikit buat jamu katanya. Biar badan enak katanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi enggak sedikit atau banyak, kalau sudah masuk kategori khamar adalah haram. Enggak ada ceritanya menjadi halal. Kecuali dia sudah berubah menjadi apa? Cuka, maka itu menjadi halal. Bagaimana cara merubah menjadi cuka? Bisa dia dengan sendirinya berubah atau dengan tambahan zat-zat tertentu sehingga berubah menjadi cuka. Karena itu ada pembahasan dalam kitab fikih bahwasanya khamar yang tadinya najis itu menjadi suci ketika dia berubah menjadi cuka. Jadi khamar itu hukum asalnya adalah apa? Najis. Khamar hukum asalnya najis. Berbeda dengan etanol. Etanol itu apa? Alkohol yang 70%. Alkohol sintetis itu disebut sebagai etanol. Itu suci. Cuma haramnya apa? Kalau diminum. Dulu anak waktu SMP sama teman-teman itu apa? Pakai etanol itu buat apa? Buat nyemir rambut biar warnanya oranye. Jadi kalau pengen murah, rambut warnanya oranye pakai etanol. Nanti kan oranye. Tapi oranye apa? Oranye kayak kepepe. Kayak kebanyakan apa? Dijemur di bawah sinar matahari. Maka etanol itu tidak haram. Termasuk apa? Menggunakan dengan
minyak wangi spray. Tapi yang utama adalah apa? Jangan pakai yang spray. Utamakan apa? Bibit saja. Kenapa? Karena etanol hukum asalnya adalah suci, karena bahan dasar pembuatnya adalah sesuatu yang suci. Berbeda dengan khamr. Berbeda dengan khamr. Khamr itu memabukkan dan najis. Ini perlu difahami. Maka beliau bertanya tentang apa? Tentang nabid. Nah, nabid disebutkan ada dubba, kemudian ada mazaffat, kemudian ada nakir. Ini adalah macam-macam daripada khamr. Maka seluruhnya adalah apa? Seluruhnya adalah haram. Karena terbuat dari bermacam-macam. Ada yang terbuat dari kurma, ada yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, ada yang terbuat dari macam-macam. Maka di kita ada khamr yang terbuat dari anggur, ada yang terbuat dari ini macam-macam. Dan ada sebagian daripada mazhab ulama. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan kok apa mabuk, bukannya mabuk itu haram. Yang haram itu kalau khamrnya terbuat dari anggur. Adapun kalau terbuat dari selain anggur, hukum asalnya adalah boleh. Ini nukilkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah tentang ulama yang berpendapat bahwasanya khamr yang haram adalah khamr yang terbuat dari selain anggur. Kalau anggur baru haram, kalau terbuat dari selain anggur boleh. La haula wala quwata illa billah. Ini jangan-jangan dia juga tukang Subhanallah. Enggak. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ana akhiri, barangkali ada yang bertanya silakan, tafadhal masykura, monggo. Nah. Tape itu kan dia dari tengkok, terus di bawahnya ada airnya itu. Itu halal atau haram? Tayyib. Kembalikan kepada hukum asalnya. Niatnya. Jadi tape itu dibuat untuk makanan atau untuk minuman khamr? Makanan. Tapenya ya. Iya, sama. Airnya juga sama. Lah kan kalau tapenya halal, masa airnya nggak halal? Kecuali airnya memang apa? Disaring sama yang buat. Nah, ini special edition. Nah, special edition. Seperti apa? Seperti enau. Enau kan? Enau itu apa? Aren. Nah, aren itu kalau di daerah sana di Sumatera, makanya dulu ada orang Belanda, orang Eropa, bukan Belanda, orang Eropa itu bikin gula semut. Gula semut itu daripada apa? Dari aren. Karena desa itu tadi terkenal sebagai apa? Pembuat minuman keras dari aren. Dan beliau bilang apa? Ekonominya lebih menghasilkan gula semut dibandingkan apa? Khamr. Ya kalau sini mungkin apa namanya? Wilayah itu yang terkenal sebagai pembuat miras itu. Nah, itu yang terkenal sebagai pembuat, nah seperti itu. Nah, iya. Nah, kalau airnya memang dibuat khusus untuk miras, maka menjadi haram. Tapi kalau itu adalah makanan yang memang di situ ada airnya dan tidak tujuannya untuk memabukkan, tujuannya tidak untuk memabukkan, dan ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, terutama dalam fikih kontemporer, maka ini tidak masuk kategori khamr. Maka kalau kita pakai makan tape itu kan di bawahnya kan ada air kan. Masa antum makan itunya terus nggak pakai airnya, gimana? Pasti dalam tape ketannya itu ada airnya enggak? Nah, padahal kalau itu khamr sedikit atau banyak haram enggak? Nah, ana dulu berpendapat apa? Tape itu termasuk haram karena ada kandungan alkoholnya. Terus ketika dipertemukan dengan durian gimana Ustaz? Durian itu ada alkohol. Iya ya. Nah, akhirnya ana merujuk kembali, kemudian ana mencari lagi pendapat yang paling kuat. Ternyata apa? Ada kaidah yang disebut sebagai memabukkan. Likulli muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr kalau tujuannya memang dibuat untuk memabukkan. Enau sebelum dia dibuat untuk memabukkan enggak? Contoh air yang baru perasan, belum diendapkan menjadi khamr. Halal atau tidak? Halal. Kapan dia menjadi memabukkan? Ketika dia diendapkan dengan tujuan untuk memabukkan. Maka kalau tujuannya adalah untuk memabukkan, maka menjadi khamr. Seperti itu. Wallahu taala alam. Silakan ada lagi sebelum kita akhiri. Monggo. Monggo Pak Bung. Pertanyaan Abdul Rahman bin
Masuk yang Bapak tahu sudah mendapat, Alhamdulillah. dan Ki Hajar Asqalani yang Bapak tahun 852 Masyaallah. tentang bertanya kepada Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah Sallallahu menjawab, alaihi wasallam. amal yang dicintai oleh Allah itu satu, sholat tepat awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, fisabilillah. Yang kami tanyakan, seandainya kedua orang tua itu sudah wafat, amal apa yang paling ada dalilnya? Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat menarik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, termasuk dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya. Ini tentang amalan yang Allah Azza wa Jalla mencintainya. Yang pertama adalah salat di awal waktu. Ini salat tepat waktu, maksudnya di situ salatu fi awalil waqt. Ini salat di awal waktu, bukan di akhir. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Nah, beliau bertanya, bagaimana birrul walidain kalau orang tua sudah meninggal dunia? Kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka cari temannya, teman orang tua. Sebagaimana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika mendapati ada Arab Badui, beliau turun dan beliau berikan apa? Selendangnya, dan beliau berikan bighalnya dalam riwayat yang lain. Kemudian ketika ditanya apa alasan melakukan hal tersebut, maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya bapaknya dia adalah temannya Umar. Ini bukan bapaknya langsung, tapi apa? Bapaknya orang ini adalah temannya Umar. Maka maksud Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu memberikan imamahnya dan memberikan bighalnya adalah apa? Sebagai bentuk menyambung apa yang disukai oleh Umar. Umar radhiyallahu taala anhu dulu temannya daripada orang Arab Badui itu terus. Maka kalau ada teman orang tua kita yang masih hidup dan dulu dekat, maka kita dekati kembali, kemudian kita berikan apa yang bisa kita berikan, karena ini bentuk bagian daripada birrul walidain. Kemudian yang kedua, ini menyambung dengan paman atau bibi. Al-khalatu bimanzilatil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bibi, paman, pakde, bude, tante, om, itu menempati kedudukan apa? Ibu. Artinya jangan sampai kita punya masalah dengan mereka. Kalau mereka yang bermasalah dengan kita, gimana Ustadz? Itu urusan mereka. Kita jangan sampai kita yang bermasalah dengan mereka. Nah, kalau mereka yang katakanlah nggak memusuhi keluarga kita, nggak ada masalah, kita sambung. Kita menjaga hubungan baik. Kenapa? Karena al-khalatu bimanzilatil Mereka itu menempati kedudukan orang tua. Maka cara berbaktinya adalah apa? Berbakti kepada mereka. Contoh kalau kita masih punya bude, kakaknya bapak, adiknya bapak, yang paling kecil mungkin, nah kita datangi, mungkin sebulan sekali datangi, bawa tape, ya. Kalau mulai udah 60 jangan, bawa buah, itunya apa? Menyambung. Kemudian baru yang terakhir apa? Mendoakan atau beramal saleh. Dan tidak ada birrul walidain terbaik bagi kedua orang tua setelah apa? Melebihi menuntut ilmu. Birrul walidain kepada kedua orang tua nggak ada yang lebih baik daripada menuntut ilmu. Maka ketika kita menuntut ilmu, bagi orang tua kita keutamaan yang mereka dapatkan dengan duduknya kita. Bagi orang tua kita keutamaan yang kita dapatkan dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bagi orang tua kita, lelahnya kita menempuh perjalanannya kita, itu mereka mendapatkan ganjarannya. Termasuk jihad. Maka seluruh amalan yang kita lakukan, mereka mendapatkan keutamaan. Dan ini adalah sebaik-baik birrul walidain. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Al-ilmu alladhi yuntafa'u bih, dan yang terakhir apa? Waladun salih. Kenapa Nabi persyaratkan waladun salih?
Karena mereka lah yang akan ingat kepada orang tuanya. Mereka lah yang akan mendatangkan manfaat bagi orang tuanya. Karena itu dorong diri kita untuk menjadi saleh agar Allah karuniakan kepada kita anak keturunan yang saleh. Karena anak keturunan yang saleh ini akan mendatangkan manfaat bagi orang tuanya. Contoh bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan keutamaan kepada dua anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya saleh. Maka kedua orang tua yang saleh ini mendatangkan manfaat. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz itu keturunan keberapa? Ketujuh. Kakek ketujuh. Bukan kakek langsung bukan, tapi kakek ketujuh. Maka ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain. Berbakti kepada orang tua yang mereka sudah meninggal dunia dengan cara apa? Menuntut ilmu, kemudian beramal saleh. Karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu kasbu walidih. Anak itu adalah investasi daripada kedua orang tuanya. Anak itu adalah hasil daripada orang tuanya. Maka anaknya melakukan A, orang tuanya mendapatkan bagian. Anak melakukan B, orang tuanya mendapatkan bagian. Ustaz, kalau dia melakukan keburukan, orang tuanya dapat bagian enggak? Kalau orang tuanya enggak ngingetin, enggak ngajarkan tentang larangan-larangan Allah, orang tuanya akan ditanya kenapa tidak mengajarkannya. Maka berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan tadi menyambung dengan paman, kemudian dengan bude, al-khalatu bi manzilatil kemudian yang kedua dengan menuntut ilmu, kemudian mendoakan, kemudian apa tadi? Menuntut ilmu, mengamalkan, kemudian menyambung, itu sudah menyambung, kemudian menuntut ilmu, kemudian mendoakan. Nah, ini. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan teman daripada orang tua. Ini yang kadang dilupakan. Karena orang tua itu kadang-kadang apa? Punya teman yang dulu ketika susah dia itu apa? Menolongnya. Kayak koncoku mbiyen, konco kentelku ben jamane nalika wangelan kae sing ono. Kan seperti itu, kadang-kadang ada. Maka kenalkan anak kita kepada siapa? Teman-teman kita yang dahulu ketika kita berada dalam kondisi kritis, dia berada di samping kita. Karena kadang-kadang saudara tidak ada, benar tidak? Kakaknya enggak ada, tapi apa? Adanya teman. Contoh, anak punya teman, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Kalaulah bukan karena Allah Azza wa Jalla, kemudian ketetapannya, kemudian pertolongannya, niscaya anak enggak akan ada di hadapan antum. Anak dikeroyok satu patas, satu bis, lebih dari 60 orang. Zaman anak SMA di Jakarta. Anak pulang sekolah berdua, sudah kelas 3, kita persiapan ujian, maka kita pulang terakhir. Anak berdua naik bis, anak di depan, dia di belakang. Ternyata di dalam itu ada anak sekolah banyak. Nah ditanya, terus ternyata apa? Sekolah anak-anak itu dianggap musuh sama mereka. Mereka itu udah mengeluarkan parang panjang-panjang. Anak itu cuma pakai file begini, dibacokin dari atas. Ini kepala masih ada beberapa jahitan. Anak turun. Teman anak ini kita nggak bawa apa-apa, kita sekolah kan. Kita nggak bawa apa senjata tajam. Kita depan, dia yang menyelamatkan anak. Hafizahullah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Subhanallah. Maka teman daripada orang tua yang dahulu tanda kutip benar-benar membantu kita, ini kita kenalkan kepada anak-anak kita. Tujuannya kalau nanti kita meninggal dunia, mereka menyambung dengan teman-teman kita. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Demikian kajian singkat ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita. Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keadaan pemimpin-pemimpin kita dan negeri kita daripada orang-orang yang merusaknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
tambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pas sampai